Halo sahabat Pegadaian dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Angela Cecilia yang akan menjadi host Pegadaian Podcast Pegadaian bersama narasumber kita nih yang paling kece, yaitu Deputi Bisnis Area Tanjung Priuk, Bapak Dul Tirto. Hai. Hai Bapak. Halo. Pak, nih boleh dong diceritain sedikit nih tentang profil Pak Dul. Mau diceritain dari mananya ini? Dari mana ya? Kalau mau diceritain dari awal sampai dengan saat ini 2 hari 3 malam kayaknya nggak selesai deh. Wah, kalau kayak gitu yang secara singkat boleh dong Pak? Oh, kalau secara singkat padat mungkin bisa saya sampaikan di sini bahwa saya sudah bekerja di Pegadaian ya, kira-kira kurang lebih hampir 27 tahun. 27 tahun? 27 tahun, bahkan kamu masih belum lahir saya udah kerja di Pegadaian. Saya aja sekarang 25 tahun. Iya. Bapak udah di Pegadaian. Saya 92 tahun 1992 itu udah bergabung dengan Pegadaian. Tapi bergabungnya ke mahasiswa. Mahasiswa Prodip. Jadi mahasiswa Prodip Pegadaian itu sudah dianggap sebagai pegawai magang. Oh, magang. Atau pegawai dalam tugas. Kalau dulu pas lagi magang itu pertama kali dapat kerjaan apa sih? Ya magangnya dalam hal pendidikan. Oke. Iya, jadi saya kuliah di Prodip mulai tahun 92. Langsung ngambil spesialisasi Pegadaian. Iya. Pegadaian. Karena dulu kan yang namanya orang dari kampung, orang nggak punya, tapi keinginan untuk melanjutkan kuliah tinggi, jadi jatuhnya pada pilihan kuliah dengan gratis, tapi begitu lulus sudah langsung dapat pekerjaan. Salah satunya adalah Pegadaian. Sebenarnya banyak ya, pada saat itu banyak sekolah-sekolah kedinasan yang menjaring siswa-siswa berprestasi tapi tidak cukup punya kemampuan dalam hal biaya dan lain sebagainya. Ada Telkom, ada STKS ya, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, ada STAN, Prodip, dan pilihan saya jatuhlah ke STAN. Lulus 95 itu langsung kerja. Kerjanya juga di Pegadaian. Kenapa dari segala macam banyak jurusan sama universitas, Bapak tuh pilihnya di Pegadaian? Nah, itu dia. Mungkin Tuhan sudah menggariskan. Kalau kembali ke Tuhan sudah menggariskan, kita memang tidak bisa tidak bisa ngomong apa-apa ya. Tapi sebelum saya menjatuhkan pilihan ke spesialisasi Pegadaian itu, kalau tidak salah saya pulang sekolah tuh pernah mampir ke Pegadaian. Oh iya Pak. Mampir, tidak sengaja. Mampirnya itu tidak sengaja. Seolah-olah itu ada yang menuntun kaki saya. Membelok ke kantor Pegadaian, dan itu adalah kantor Pegadaian Brebes. Terus saya tanya kepada penaksirnya, yang kebetulan penaksir yang pertama kali saya tanya itu sudah meninggal, dan itu kakak kelas saya. Tanya-tanya sedikit tentang Pegadaian itu apa dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya saya mendaftar langsung di kampus di Jurangmangu itu, langsung melingkarinya pilihannya langsung ke spesialis Pegadaian. Padahal ada banyak pilihan ya, ada bea cukai, ada akuntansi, ada pajak, ada anggaran, ada BPUPLN atau Badan Piutang Usaha dan Lelang Negara. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin memang sudah jodohnya atau mungkin memang sudah digariskan, yang dilingkari justru pilihan Pegadaian. Jadi jatuh cinta pada pandangan pertama ya? Jatuh cinta sih enggak. Jadi gimana tuh? Seperti
tidak ada pilihan lain. Buset dah. Seolah-olah tidak ada pilihan lain karena mungkin memang sudah jalannya itu. Jadi karena memang sudah jalannya, meskipun ada A, B, C, D di sebelah kanan kiri atau di depan, tapi tetap milihnya ya tetap ke Pegadaian. Pegadaian. Nah kalau gitu nih Pak, Bapak tuh sampai di posisi seperti ini Pak, awal mulanya tuh Bapak dari bagian apa? Banyak ya, saya pastinya kalau dulu itu begitu lulus dari Prodip itu ada beberapa yang langsung ke penaksir, ada beberapa yang ke pengelola agunan, ada yang ke kasir dan lain sebagainya. Karena kalau Pegadaian di masa-masa awal saya masuk itu jabatan fungsional itu cuma sebagai fungsional. Berbeda dengan zaman sekarang, penaksir harus disyaratkan grade sekian, kasir harus disyaratkan grade sekian dan lain sebagainya. Kalau dulu langsung lulus itu ada yang ditempatkan sebagai kasir, ada yang ditempatkan sebagai penaksir dan lain sebagainya. Dan kebetulan saya begitu masuk itu memulainya yang pasti dari penaksir. Saya menjadi penaksir Pegadaian itu kurang lebih dari tahun 95 sampai dengan tahun 2003. 95, 2003. Iya. Lumayan lama ya Pak? Lumayan lama, bahkan 2004 pun saya meskipun sempat menjadi PGS, pengganti sementara pimpinan cabang, tapi di 2004 akhir sampai 2005 akhir, saya kembali lagi menjadi penaksir. Iya. Jadi Dan dari penaksir terus secara bertahap menjadi asmen, asisten manajer. Dari asisten manajer terus jadi pimpinan cabang muda atau jadi pimpinan anak cabang. Karena dulu saya sempat membuka cabang di Kota Balikpapan. Itu statusnya itu menjadi pimpinan anak cabang. Setelah dari pimpinan anak cabang naik lagi bertahap menjadi pimpinan cabang kelas 3. Kalau sekarang mungkin pimpinan cabang C lah ya. Terus merangkak lagi jadi pimpinan cabang, bahkan sempat ada cabang saya yang saya kelola itu downgrade karena tidak memenuhi kuota untuk menjadi sebuah cabang. Akhirnya saya sempat menjadi PGS pengelola UPC. Jadi jabatan yang sangat tragis meskipun cuma berjalan di 1 bulan ya. Karena setelahnya itu saya dipindah ke cabang induk yaitu di Wonosobo. Setelah di cabang Wonosobo saya sempat parkir di area Purwokerto. Dari area Purwokerto kebetulan saya ditawarin untuk promosi ke luar Jawa, tetapi karena saya pernah di luar Jawa kurang lebih 7 tahun, maka pada saat saya ditawari menjadi pimpinan cabang di luar Jawa saya menolak. Dan dilalah itu apa ya, kebetulan ya. Selang tidak berapa lama saya di area Purwokerto itu saya mendapatkan SK promosi di Kota Semarang. Sesuai dengan yang saya inginkan, promosinya tidak jauh-jauh gitu ya. Nah, bermula dari pimpinan cabang Madya di Karangturi kurang lebih 4 tahun ya, terus saya pindah menjadi pimpinan cabang Purwokerto 2 tahun. Setelahnya itu ada penugasan ke cabang Pedurungan Semarang meskipun hanya 1 bulan. Habis itu dipindah lagi sebagai pimpinan cabang Madya di Brebes kurang lebih 4 bulan. Setelah jadi pimpinan cabang di Brebes kurang lebih 4 bulan, saya sempat di awal adanya pandemi itu saya sempat PLT deputi, yaitu deputi Tegal kurang lebih 2 bulan, dan setelahnya itu saya menerima SK promosi definitif sebagai deputi bisnis di area Palu, dan kurang lebih 1 tahun 3 bulan di area Palu saya dipindahkan lagi ke area Tanjung Priok. Jadi lumayan panjang ya kalau mau saya sampaikan perjalanan karir saya, karena saya memulai dari awal, dari nol. Seperti halnya SPBU, dari nol. Nah kalau tadi kan kita udah
banyak tahu nih latar belakang Bapak di Pegadaian sekarang. Boleh dong Pak cerita dikit nih tentang latar belakang berdirinya Pegadaian dan fungsi Pegadaian didirikan tuh untuk apa sih Pak? Oke Mbak Angel, jadi kalau berbicara latar belakang ya, latar belakang itu sebenarnya berbeda dengan sejarah. Kalau sejarah Pegadaian kalau mau diceritakan juga lumayan panjang karena awal berdirinya itu kan masih zaman company dulu, VOC, zaman VOC, zaman Belanda kan. Tapi kalau latar belakangnya didirikan Pegadaian yang saya tahu pada zaman Belanda itu ya memang salah satunya zaman itu kan masih rame-ramenya rentenir, ijon dan lain sebagainya karena pemerintah Hindia Belanda itu pengen masyarakat pribumi, masyarakat dalam tanda petik ya mungkin masyarakat jajahan dulu tidak terjerat di rentenir dan sistem ijon, makanya salah satu latar belakang didirikannya Pegadaian itu ya sebenarnya untuk memberantas ijon. Apa sih yang dimaksud dengan ijon? Ijon kan seperti yang kita tahu kan kalau misalkan panen belum waktunya panen sudah diborong, sudah dibeli gitu kan. Biasanya itu pihak petani jauh lebih mengalami kerugian karena yang diuntungkan adalah para tengkulak. Makanya itu sistem ijon itu pengen diberantas. Yang kedua pastinya itu latar belakang didirikannya Pegadaian itu ya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Dan latar belakang berikutnya didirikannya Pegadaian itu ya salah satunya untuk membantu program pemerintah untuk ikut dalam pembangunan nasional gitu loh. Itu beberapa latar belakang kenapa Pegadaian ada. Tapi kalau sejarahnya ya lumayan panjang. Tapi bahwa Pegadaian resmi yang sekarang ada itu ditandai dengan hari lahirnya ya pada tanggal 1 April 1901 ya kan. Jadi kalau sejarahnya udah jauh-jauh sebelum itu, tapi resmi yang diperingati sebagai hari ulang tahunnya Pegadaian itu dari 1 April 1901 itu. Oke, jadi Pegadaian tuh hadir di saat itu untuk membantu pertumbuhan ekonomi juga. Betul, ya, betul. Oke Pak, kalau itu boleh dong diceritain juga nih, kenapa nih Pegadaian bisa bergabung dengan BUMN? Kalau awalnya itu sebenarnya Pegadaian itu tidak di bawah Kementerian BUMN ya, karena dulu belum ada Kementerian BUMN. Dulu kalau tidak salah itu Pegadaian itu di bawah Kementerian Keuangan. Di bawah Kementerian Keuangan, di bawah Dirjen Anggaran. Kalau Dirjen Anggaran dan Moneter atau apa gitu. Nah, dulu ada semacam apa ya? Kalau mahasiswa Prodip itu yang kuliah di Prodip, kalau menyebutkan kuliah di mana, nggak mau menyebutkan secara langsung spesialisasi Pegadaian, karena terus terang Pegadaian itu kan dulu dianggap bawah sekali gitu loh. Jadi sampai ke mahasiswa Prodip pun nggak pernah mau mengakui. Kalau dia mahasiswa. Kalau ditanya kerja di mana, nggak pernah mau langsung menyebutkan pekerja di Pegadaian. Kerja di mana? Kerja di Departemen Keuangan. Departemen Keuangannya mana? Dirjen Moneter dan Anggaran. Dirjen Moneter Anggarannya mana? Akhirnya jatuh sampai akhirnya Pegadaian. Nah, setelah adanya perubahan mungkin di struktur organisasi kabinet ya, ada perubahan kabinet dan lain sebagainya, karena memang Pegadaian itu menjadi salah satu BUMN, badan usaha milik negara, maka hanya dimasukkan ke Kementerian BUMN. Jadi kalau sejarahnya awalnya nggak masuk di Kementerian BUMN karena dulu pure Pegadaian itu untuk lebih kepada sosial oriented, bukan bisnis oriented gitu loh. Tapi karena sekarang itu ada tuntutan bahwa harus menghasilkan, harus bisnis oriented juga, makanya akhirnya dimasukkan ke dalam BUMN. Karena BUMN ini kan salah satu pilar pendapatan negara. Iya, karena pada saat BUMN sehat, mendapatkan laba besar, itu bisa kembali lagi disetorkan ke negara untuk membiayai pembangunan yang ada di Indonesia ini. Dan bisa membantu UMKM ya Pak? Pastinya. Saya aja bangga sih kalau ditanya orang kerja di mana,
Iya, kondisinya memang sekarang berbeda ya Mbak Angel. Sekarang orang itu akan dengan sangat lantang menyebut kalau kita kerja di Pegadaian. Jadi di Indonesia ini ada salah satu atau salah dua BUMN yang paling tua umurnya. Yang pertama BRI, yang kedua Pegadaian. Nah, dalam perjalanannya seperti yang saya sampaikan tadi, dari sisi portofolio Pegadaian sekarang juga sudah jauh lebih baik. Sekarang Pegadaian itu menjadi salah satu BUMN dalam beberapa tahun terakhir itu yang memberikan laba terbesar. 10 BUMN terbaik memberikan laba terbesar kepada negara ini. Terus kalau dari sisi yang lain, kenapa kita harus bangga kerja di Pegadaian? Dari sisi salary, pendapatan kita masih jauh lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan lain atau BUMN yang lain. Dan kebetulan ada survei yang menyatakan hasilnya pernah dirilis bahwa Pegadaian itu menjadi salah satu perusahaan tempat nyaman untuk bekerja se-Asia Tenggara, masuk ke 34 besar. Jadi dari sisi apapun Pegadaian sudah jauh lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan di luar sana. Jadi nggak ada salahnya kalau kita bangga kerja di Pegadaian, dan mungkin dengan sangat lantang kita bisa menjawab setiap pertanyaan kerja di mana, kita kerja di Pegadaian. Karena dari si Pegadaian ini juga mensejahterakan Betul, karena ya sesuai dengan Mars Pegadaian kan, Pegadaian Jaya karyawan sejahtera. Betul banget, dan saya juga bangga sih Pak, karena kan Pegadaian, siapa sih sekarang orang masyarakat mana yang nggak tahu tentang si Pegadaian ini? Saya justru malah tanya ke Mbak Angel ini kan, ya mohon maaf kan dari Chinese nih, kok mau kerja di Pegadaian? Mau sih Pak, justru itu jadi salah satu kebanggaan buat saya. Kalau ditanya kerja di mana, saya selalu bilang BUMN awalnya kan. Terus kok bisa BUMN di mananya? Terus saya sebut Pegadaian. Bahkan orang-orang tuh banyak yang bingung, kok bisa sih masuk Pegadaian, gimana caranya? Padahal kan kamu Chinese, sering banget Pak saya dapat pertanyaan itu, dan itu bakal saya jawab ya, itu salah satu kelebihan saya bisa masuk ke perusahaan itu. Saya bilang gitu sih Pak. Sip lah, mudah-mudahan ada sih ya dari kalau ada yang nonton ini, mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain di luaran sana yang mungkin Pegadaian masih dianggap dalam tanda petik perusahaan yang terbelakang gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu inspirasi buat teman-teman di luaran sana gitu loh. Karena kalau menurut saya kalau kita nggak coba, kita nggak akan pernah tahu kan. Betul. Tapi nyobanya jangan terlalu sering mencoba gitu loh. Takutnya nanti keterusan kan. Waduh, apa tuh Pak? Kok saya bener-bener aja. Oke, lanjut. Kalau core bisnis Pegadaian nih Pak, seperti apa sih? Kalau core bisnis berawal dari Pegadaian ya, awal mulanya ya hanya cuman gade-gade biasa gitu. Cuman kan sesuai dengan perkembangan zaman, tuntutan customer, tuntutan nasabah yang ingin bahwa perusahaan ini, Pegadaian ini boleh dong tidak hanya melayani gade itu kan, makanya sesuai dengan tuntutan dan perkembangan di luaran sana, dan yang penting tidak menyalahi aturannya, tidak menyalahi aturan mainnya, sesuai dengan peraturan presiden bahwa Pegadaian memungkinkan untuk diferensiasi usaha. Jadi saat ini ada 3 core bisnisnya Pegadaian. Yang pertama itu pembiayaan, yang kedua bisnis emas, dan yang ketiga aneka jasa lainnya. Mungkin bisa saya sampaikan di sini ya, yang terkait dengan core bisnis pembiayaan. Ada beberapa produk-produk kita untuk pembiayaan tersebut. Yang pertama mungkin bisa saya sampaikan di sini, pembiayaan untuk usaha, di mana jaminannya adalah BPKB atau sertifikat ya. Yang kedua ada pembiayaan untuk naik haji, namanya Pegadaian Arum Haji. Dan mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwa pembiayaan Arum Haji ini bukan dana talangan, karena untuk naik haji itu syaratnya adalah mampu, dan mampu itu dibuktikan dengan
jaminan yang dimiliki nasabah. Karena produknya adalah basicnya adalah gadai emas untuk menutup pembiayaan tersebut. Hanya nasabah diberikan pelunasannya yang ke bank itu ditutup dari pegadaian. Nanti nasabah tinggal ngangsur. Jadi ada unsur mampunya di sini, nasabah harus memiliki barang dulu untuk dijadikan jaminan. Ada pembiayaan lain, mungkin Mbak Angel yang perlu saya sampaikan di sini, ada pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, baik kendaraan baru maupun kendaraan second. Nah, selanjutnya kita ada bisnis emas. Bisnis emas itu pertama gadai itu sendiri, meskipun gadai itu tidak melulu didominasi oleh emas, banyak juga sekarang pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan produk pegadaian dengan menjaminkan misalnya sahamnya, kendaraan bermotornya, atau mungkin tadi yang saya sampaikan adalah jaminan emas yang bisa dipakai sebagai jaminan untuk mengembangkan usahanya. Kalau nggak salah ada jaminan invoice juga ya? Betul. Jadi sekarang itu pinjaman di pegadaian yang berbasis gadai itu tidak melulu untuk kebutuhan konsumtif. Bahkan sekarang sudah berkembang untuk pembiayaan yang bersifat produktif. Seperti tadi yang disampaikan Mbak Angel, yang jaminannya adalah invoice. Invoice itu adalah untuk pembiayaan atau pembiayaan yang bersifat produktif. Begitu juga pinjaman lain yang basicnya adalah gadai. Itu tidak melulu tadi yang saya sampaikan, tidak melulu yang konsumtif, karena pinjaman di pegadaian ini sekarang ranknya itu sudah besar. Kalau dulu orang datang ke pegadaian hanya untuk memenuhi kebutuhan saat itu juga, tapi sekarang orang datang ke pegadaian dengan jaminan yang besar, dengan pinjaman yang besar itu yang pastinya yaitu tadi kembali untuk sesuatu yang produktif. Nah, usaha yang ketiga lainnya Mbak Angel, kita ada aneka jasa. Aneka jasa di sini itu bisa disebutkan ada pembayaran listrik sudah bisa lewat pegadaian, pembayaran air, telepon dan lain juga sudah bisa lewat pegadaian. Ada juga transfer terima uang tanpa kita harus memiliki rekening. Iya, jadi sebegitu berkembangnya pegadaian, karena yaitu tadi tuntutan perkembangan di luaran sana, terus yang kedua tuntutan customer. Terus mungkin tadi lupa saya sampaikan ada di bisnis emas ya Mbak Angel, bahwa di pegadaian juga kalau dulu orang konotasinya bahwa orang yang datang ke pegadaian adalah orang yang dalam kondisi terdesak. Sebenarnya tidak. Kalau kita mau lihat di kota besar manapun, semakin besar kotanya semakin tinggi tingkat pendapatan penduduknya, maka di situ pegadaian pasti akan ramai. Di mana kota itu banyak pengusahanya, pegadaian pasti akan ramai. Nah, orang datang tidak melulu karena butuh uang, tapi di pegadaian sekarang orang datang sudah banyak yang membuang uang. Artinya apa? Artinya sekarang sudah banyak orang yang datang ke pegadaian itu untuk mengeluarkan uang dalam bentuk pembelian logam mulia. Dan kebetulan pegadaian ini juga ada beberapa anak perusahaan, antara lain yang pertama itu ada Galeri 24, di mana anak perusahaan Galeri 24 itu dalam operasinya itu ya jual beli logam mulia, terus jual beli perhiasan. Pastinya logam mulia itu dibeli secara cash, tapi kalau yang pembelian perhiasan kalau mau dimungkinkan secara kredit pun bisa, tinggal kerjasama dengan pegadaiannya. Ada juga anak perusahaan yang ngurusi outsourcing semacam POJ. Jadi Pesona Optima Jasa itu kan ngurusi outsourcing, sewa kendaraan untuk operasional perusahaan-perusahaan. Ada juga Era Permata Sejahtera ngurusin beberapa juga terkait dengan outsourcing, kebutuhan security, terus driver, office boy. Jadi bagi perusahaan-perusahaan di luar sana yang misalkan membutuhkan pegawai untuk kebutuhan security, driver, terus office boy, bisa menghubungi perusahaan pegadaian. Ada juga
PIJ, Pesona Indonesia Jaya. Itu bergerak di bidang apa? Nah, Pesona Indonesia Jaya dulu bergeraknya ngurusin perhotelan. Karena kebetulan ekspansinya Pegadaian dulu untuk memaksimalkan, mengoptimalisasikan aset yang ada di kita itu dibangun hotel. Ekspansi kita bikin kafe nih Pegadaian, yang pada awalnya kan Degade Cafe itu dimunculkan untuk menyiasati nasabah-nasabah yang ngantri. Jadi sambil nunggu antrian kita ngopi-ngopi dulu. Apalagi kopinya enak. Betul. Dan sekarang Degade Coffee and Gold itu sekarang juga sudah mulai, kalau dulu awalnya adalah sebagai salah satu tool marketing kita, tetapi sekarang sudah mulai bisnis oriented. Nah sama ini Pak, Degade itu yang di Sarina top banget loh menurut saya. Soalnya Ya ada kemarin yang baru-baru dibuka itu di Sarina ya, di Sarina itu baru-baru dibuka dan itu juga tingkat apa, kalau di hotel itu okupansi lah ya. Kalau di kita mungkin ya tingkat customer yang datang dan lain sebagainya itu udah luar biasa itu. Karena Degade Coffee ini juga salah satu tadi ya, di samping tool marketing terus bisnis oriented, yang ketiganya ya untuk membranding gitu loh, untuk membranding. brandingnya sekarang udah terkenal banget, soalnya teman saya waktu itu ngajak Sarina, terus saya bilang mau kemana, dia bilang Degade. Iya. Jadi udah terkenal di masyarakat. Bahkan sekarang kalau kita pengen bikin stiker aja, pengennya bikin stiker Degade. Yang ditempel-tempelin di mobil itu pengennya ya bikin stikernya Degade. Oke Pak, kalau itu kan core bisnisnya. Kita lanjut nih Pak ke budaya perusahaan Pegadaian itu dari awal Bapak masuk sampai sekarang nih Pak, ada perubahannya. Nah, ada ya Mbak Angel, jadi tadi usaha ada perubahan, terus portofolio Pegadaian banyak perkembangan, terus dari sisi branding Pegadaian juga ada perkembangan yang luar biasa. Dari sisi budaya kerja pun seperti itu, mengalami hal yang sama, karena pada awalnya itu Pegadaian ya budaya perusahaannya adalah menganut apa namanya yang disebut intan. Jadi intan itu menggambarkan salah satu usaha Pegadaian di mana banyak barang jaminan yang digadaikan adalah intan. Intan kan sesuatu yang bernilai, sangat bernilai gitu kan. Di samping itu, intan juga merupakan sebenarnya merupakan sebuah singkatan. Singkatan dari apa? Kalau I-nya itu adalah inovatif, di mana isinya adalah pegawai Pegadaian itu dituntut untuk bisa berinisiatif, ya kan, kreatif dan produktif. Harus pegawai Pegadaian itu harus benar-benar punya kreativitas yang tinggi, punya inisiatif, bagaimana bisa membuat pelayanan yang jauh lebih baik, bagaimana bisa berinisiatif membuat produk-produk yang jauh lebih baik, yang pastinya customer base ya, dan yang pasti kita juga harus selalu produktif, karena setiap pegawai itu ada nilai produktivitasnya. Nah, tadi I, inovatif ya. Sekarang yang N itu apa, yang N itu nilai moral tinggi. Jadi setiap pegawai Pegadaian itu dituntut untuk jujur dan berpikir positif, karena nilai kejujuran itu yang tidak bisa dihargai dengan apapun. Bener banget. Apalagi di Pegadaian itu selalu berkutat dengan barang dan uang. Jadi memang tuntutan kita dan harapan kita bahwa pegawai Pegadaian itu ya harus selalu jujur. Terus T-nya adalah terampil, karena bagaimanapun untuk mengelola barang-barang yang dipercayakan nasabah, yang dipercayakan masyarakat ke kita, itu kita membutuhkan tingkat keterampilan yang tinggi. Kalau bahasa sekarang mungkin kompetensi yang luar biasa. Nah, sementara untuk A berikutnya adalah adilayanan. Adilayanan gimana tuh? Adilayanan itu ya kita pegawai yang diharapkan punya rasa empatik yang tinggi, sikap attitude yang baik, ramah, tamah, bagaimana kita melayani customer, bagaimanapun kita adalah perusahaan yang menjual jasa. Jadi kita harus punya sikap empatik yang tinggi terhadap sesama karyawan, empatik sesama customer dan lain sebagainya. Sementara untuk N yang terakhir adalah nuansa citra, bahwa perusahaan ini
harus selalu dijaga reputasinya, harus selalu dijaga nama baiknya. Jadi citra nama baik perusahaan ini ya menjadi salah satu yang harus kita jaga betul-betul. Kan nggak mungkin dong, nggak elok dong kalau perusahaan yang sebesar ini, yang sudah besar ini terus dirusak nama baiknya oleh kita sendiri, oleh pegawai sendiri. Jadi harus betul-betul kita jaga. Nah, sesuai perkembangan Intan ini juga berubah karena kebutuhan organisasi, kemudian ke perkembangan di luaran sana. Sempat pada beberapa waktu yang lalu kita berganti ke G-Value gitu loh. G-Value. Jadi ya kalau core-nya ya nilai-nilai yang terkandung di G-nya sebenarnya gade lah sebenarnya. Tapi terakhir berubah lagi Mbak Angel karena kebetulan banyak ya BUMN di Indonesia ini yang budaya kerjanya mungkin dari kementerian pengen disatukan. Jadi sekarang itu semua BUMN itu budaya kerjanya satu, yaitu akhlak. Di mana A-nya adalah amanah, K-nya adalah kompeten, H-nya adalah harmonis, L-nya adalah loyal, A-nya adalah adaptif, dan K-nya yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, kalau dari budaya kerja yang didengungkan dan yang sudah dipatenkan dari Kementerian BUMN itu akhlak, bisa dibuat turunannya. G-Value tadi yang nilai-nilai yang sudah terkandung di program itu juga bisa dimasukkan ke situ. Iya, jadi di turunannya di bawah akhlak juga masih diperbolehkan. Jadi mungkin yang perlu saya sampaikan di sini, tidak ada sesuatu yang abadi, tidak ada sesuatu yang mutlak, karena segala sesuatunya itu mengikuti perkembangan. Karena di luaran sana perkembangan sangat dinamis. Kita nggak mungkin terpaku pada salah satu hal. Pokoknya harus begini, pokoknya harus gini. Nggak bisa. Tapi kita juga harus mengikuti perkembangan. Betul. Karena kalau ya kita harus berubah. Karena kalau kita nggak berubah ya kita akan tergilas. Kita akan tertinggal gitu. Karena bagaimanapun tuntutan masyarakat sekarang itu sangat luar biasa. Dan semuanya sebenarnya menjadi salah satu bagian dari transformasi. Karena kalau kita ingin maju ya memang harus ada transformasi. Karena kalau kita sedikit saja ketinggalan dari transformasi, kita pasti akan jatuh dan ditinggalkan. Gitu. Apalagi dari diri kita dulu ya Pak? Iya, betul, pasti. Kita juga dari diri kita sendiri juga nggak bisa mengedepankan ego masing-masing individu pegawai itu, nggak bisa, karena kita sudah diikat dengan budaya tadi. Kalau egonya sama-sama tinggi antar pegawai. Seperti misalkan saya nih dengan Mbak Angel kan dengan latar belakang yang berbeda nih. Benar Pak. Sukunya pun sudah berbeda. Saya dari suku Jawa dengan pola asuh, pola didik, pola ajar, background yang berbeda itu. Mbak Angel dari Chinese dengan pola asuh, pola didik yang pasti berbeda. Iya, tapi kalau kita tidak diikat dalam satu budaya yang sama, kita pasti akan mengedepankan ego masing-masing, dan itu tidak sehat untuk perusahaan kita gitu. Jadi seperti itu. Nah Pak, kalau kita ngomong ke depannya nih Pak, 5 tahun ke depan ada planning apa nih? Soalnya kan sekarang Pegadaian banyak anak milenial yang masuk. Kalau 5 tahun ke depan pastinya begini, karena sekarang Pegadaian itu menjadi anak perusahaan ya. Jadi kita kebetulan sudah holding dengan BRI, menjadi salah satu anak holding, termasuk di dalamnya adalah PNM. Maka mau nggak mau blueprint atau RKAP jangka panjangnya pun tetap harus menyesuaikan dengan induk holding. Yang pasti 5 tahun ke depan ya kita sama-sama pengen bahwa Pegadaian ini tetap eksis, tetap ada. Bahkan kita punya keinginan bahwa portofolio Pegadaian semakin besar. Apalagi tuntutan dari pemilik saham, kan memang kita harus selalu tumbuh. Benar. Tapi tumbuhnya juga harus selalu sehat. Nah, di samping itu Mbak Angel, kita juga pengen menjadi pelopor untuk mencapai kesuksesan. Dalam arti kesuksesan itu untuk merebut hati nasabah, khususnya teman-teman milenial. Jadi bagaimana tantangannya supaya bisa menjadikan teman-teman milenial ini bisa menjadi bagian dari Pegadaian, khususnya
teman-teman milenial bisa menjadi nasabahnya Pegadaian. Terus yang ada harapan ke depan juga kalau bisa Pegadaian juga bisa mensosialisasikan supaya teman-teman milenial ini bisa melek terhadap investasi karena kebetulan Pegadaian kan punya produk tabungan emas yang bisa dinikmati dari kalangan manapun. Karena apa? Tabungan emas ini menjadi salah satu instrumen dalam berinvestasi. Kalau di luar sana berinvestasi itu membutuhkan modal besar. Betul, Pak. Ya kan? Nah, kalau tabungan emas investasi dengan modal yang sangat kecil yang bisa dipakai oleh semua kalangan termasuk generasi milenial ini. Apalagi generasi milenial kan suka banget nih Pak sama namanya investasi. Betul. Tapi mereka mungkin belum terlalu paham tentang investasi emas. Betul. Padahal investasi emas sendiri itu tidak mengalami inflasi, tapi mereka lebih banyak mengeluarkan uang untuk kripto dan lain-lain. Sebenarnya bukan cuma kaum milenial ya, dari segala apa namanya zaman ya. Orang itu pengen mendapatkan sesuatu yang besar bisa pengennya dengan cara-cara instan gitu loh. Jadi, nah takutnya investasi yang dikelola teman-teman milenial sekarang itu takutnya yaitu tadi karena pengen dapat sesuatu yang besar dengan cepat, akhirnya menginvestasikan sebagian duit yang mereka punya itu dengan cara-cara barangkali yang dalam tanda petik mungkin yang kurang teredukasi dengan baik gitu loh. Semacam kripto dan lain sebagainya. Di beberapa bulan yang lalu kan sangat viral ya, jadi ada trending banget, bahkan trendingnya bukan cuma tambahan kekayaannya atau asetnya, bahkan bisa trendingnya karena dipamerkannya gitu loh. Ada yang gegeran beli Lambo itu jam 2 pagi misalkan, itu kan setelah ditelisik lebih jauh ternyata dari hasil investasi yang dalam tanda petik tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya belum teredukasi dengan baik. Nah, Pegadaian ini pengen hadir sebenarnya di situ, bahwa Pegadaian pengen hadir, ini loh ada instrumen investasi yang bisa dijangkau, yang bisa dinikmati oleh semua kalangan dengan 10.000 pun kita sudah bisa berinvestasi. Dan sebenarnya kalau investasi emas pun harganya pun juga tetap naik ya Pak? Betul, karena gini, kalau investasi emas itu kan salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui gitu loh, ya kan? Sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, sementara permintaan terhadap itu tiap hari terus-menerus meningkat, maka hukum pasar pasti akan berjalan, ya kan? Pada saat permintaan tinggi, stok barang kurang, harga pasti akan selalu tinggi gitu. Sekarang kebutuhan terhadap emas ini yang antara lain ya buat cadangan devisa negara. Benar-benar. Cadangan devisa negara itu sekarang dari pakai emas semua. Yang kedua buat perhiasan. Dari emas juga. Perempuan mana yang nggak suka perhiasan emas itu? Ya kan? Benar, saya aja suka Pak. Banyak sih perhiasan-perhiasan yang dibikin sekarang itu banyak rekondisi dari perhiasan-perhiasan lama, tapi kan banyak juga membutuhkan bahan-bahan baru. Di samping itu kebutuhan terhadap industri elektronik, kecantikan yang sudah memasukkan unsur aurum atau emasnya itu ke dalamnya. Ya kan? Supaya wajahnya glowing, tampak keemas-emasan, ada unsur aurumnya yang dijebloskan ke situ gitu loh. Jangankan itu Pak, kadang makanan aja ditambah. Nah, ada juga untuk kebutuhan industri ini elektronik, chip sekarang itu udah banyak dilapisin emas. Benar-benar. Ya kan? Jadi apa yang tidak menggunakan emas itu loh. Jadi itu tadi begitu permintaan semakin naik, sementara cadangan atau stok itu terbatas, tentunya harga akan naik. Seperti yang mungkin nanti baru-baru akan terjadi ini, kenaikan harga BBM karena sumber daya alamnya terbatas dari fosil, ya kan? Harganya naik. Ya mau nggak mau ya kita harus sudah mulai mikir beralih gitu, seperti itu. Nah, seperti itu Mbak. Oke deh Pak, paling pembahasan kita berakhir sampai di sini aja Pak. Loh, ya, itu Pak? aja. Iya nih. Tanya yang lain lagi. Nanti dong Pak, ini kan baru episode 1, nanti Oh, kita gitu. akan membahas
kayak misalnya ada agen pegadaian, nanti produk-produk apa aja yang Oke, disediakan siap, kepada siap, pegadaian siap. begitu nih. Nah, gimana nih sahabat pegadaian untuk pembahasan episode kali ini jadi tambah pengetahuan kan? Makanya untuk memilih layanan pembiayaan yang pasti, pastinya pilih pegadaian karena kita mengatasi masalah tanpa masalah. Untuk Pak Dul Trisno, terima kasih Terima kasih sama-sama Mbak Angel. sudah bergabung pada episode hari ini. Siap. Dan untuk yang mau tahu info lebih lanjut nih tentang pegadaian, jangan lupa ya follow akun kita dan ikutin channel YouTube ini. So, see you di next episode. Bye-bye. Bersama Pegadaian.